Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Lilin Wulandari, Dian Yulia Kusumaningrum, dan Gilang Pamungkas akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu materi mengenai pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 PPh yang bersifat final. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Dian Yulia Kusumaningrum. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau PPh yang bersifat final. Pajak penghasilan atas bunga, sewa dan imbalan jasa konsultasi dan jasa konstruksi yang diatur dengan peraturan pemerintah atau PPh pasal 4 ayat 2. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham yang sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah. Pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga, deposito, dan tabungan, dan diskonto sertifikat Bank Indonesia. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia atau SBI diatur dengan peraturan pemerintah nomor 131 tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan S.T.D.D. Peraturan Pemerintah nomor 123 tahun 2015 adalah sebagai berikut. Yang pertama, atas bunga dari deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang dananya bersumber dari devisa hasil ekspor dan ditempatkan di dalam negeri dan bank yang didirikan atau di tempat kependudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut. Yang pertama, tarif 10% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 1 bulan. Tarif 7,5% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan. Tarif 2,5% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 6 bulan. Dan yang keempat, tarif 10% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu lebih dari 6 bulan. Kedua, atas bunga dari deposito dalam mata uang rupiah yang dananya bersumber dari devisa hasil ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut. Tarif 7,5% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 1 bulan. Tarif 5% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan. Tarif 0% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 6 bulan atau lebih dari 6 bulan. Ketiga,
atas bunga dari tabungan atau diskonto sertifikat Bank Indonesia, serta bunga dari deposito selain dari deposito sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut. Tarif 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. 2. Tarif 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku terhadap wajib pajak luar negeri. Selanjutnya, potongan PPh ini tidak dapat dilakukan terhadap 1. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang luar negeri di Indonesia. Bunga deposito dan tabungan serta sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang terpecah-pecah. Yang ketiga, bunga deposito dan tabungan serta diskonto atau surat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 4. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilihan rumah sederhana dan sangat sederhana, kafling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri. Catatan, bagi wajib pajak dalam negeri yang pribadi yang seluruh penghasilannya termasuk bunga dan diskonto dalam 1 tahun pajak tidak melebihi PTKP atas pajak yang telah dipotong dapat diajukan permohonan restitusi. Selanjutnya, pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga diskonto obligasi. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi yang dijual di Bursa Efek diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 S.D. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2019. Menurut PP tersebut, atas penghasilan yang diterima wajib pajak berupa bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di Bursa Efek dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya pajak penghasilan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Bunga dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain untuk usaha tetap. 2. Diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, 20% atau sesuai dengan tarif yang berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi tidak termasuk bunga berjalan. Ketiga, diskonto dari obligasi tanpa bunga sebagai berikut. 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. 20% atau sesuai dengan tarif yang berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. 4. Bunga dan diskonto dari obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak reksadana dan wajib pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif
dana investasi real estate berbentuk kontrak, investasi kolektif, dan efek beragam aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang berdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 15% sampai dengan tahun 2020, 10% untuk tahun 2021, dan seterusnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gilang Pamungkas. Pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah atau bangunan. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah atau bangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002. Menurut ketentuan tersebut, penghasilan berupa sewa tanah atau bangunan dikenakan PPh yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah 10%, baik atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, badan maupun orang pribadi, dari jumlah bruto nilai persewaan tanah atau bangunan. Dengan rumus PPh final sama dengan 10% kali bruto. Contoh yang pertama, PT ABC menyewa sebuah ruko dari Tuan Wijaya untuk dijadikan kantor dengan nilai sewa sebesar 40 juta. PPh pasal 4 ayat 2 dipotong oleh PT ABC adalah 10% kali 40 juta sama dengan 4 juta. Selanjutnya, pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan. 1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah atau bangunan serta perubahannya. Yang kedua, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh yang mengalihkan hak atas tanah atau bangunan melalui antara lain penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati oleh para pihak. Yang ketiga, penghasilan dari perjanjian pengikatan jual beli atas tanah atau bangunan beserta perubahannya adalah penghasilan dari pertama, pihak penjual yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli pada saat pertama kali ditandatangani. Yang kedua, pihak pembeli yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli sebelum terjadinya perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli. Atas terjadinya perubahan pihak pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli. Yang keempat, besarnya pajak penghasilan adalah sebesar 2,5% dari jumlah bruto. Nilai pengalihan hak atas tanah atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Yang kedua, 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Yang ketiga, 0% atas pengalihan hak atas tanah atau bangunan kepada pemerintah, BUMN yang mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah atau BUMD yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah. Bagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Yang kelima, dikecualikan dari kewajiban pembayaran pajak penghasilan pengalihan hak atas tanah atau bangunan adalah 1. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP yang melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari 60 juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Yang kedua, orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus atau 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan PMK. Sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penggunaan antara pihak
pihak yang bersangkutan. Selanjutnya adalah badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, pendidikan, sosial, termasuk yayasan koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan PMK. Sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penggunaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang terakhir, pengalihan hak atas tanah atau bangunan karena waris. Badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku. Selanjutnya, orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah atau bangunan. Yang selanjutnya, orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Tilin Wulandari. Selanjutnya yaitu usaha jasa konstruksi. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 STD-TD Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009. Atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah sebagai berikut. 1. 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil dengan rumus PPh final sama dengan 2% dikali jumlah jasa. Yang kedua, 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil dengan rumus PPh final sama dengan 4% dikali jumlah jasa. Ketiga, 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 dengan rumus PPh final sama dengan 3% dikali jumlah jasa. 4% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha dengan rumus PPh final sama dengan 4% dikali jumlah jasa. Kelima, 6% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha dengan rumus PPh final sama dengan 6% dikali jumlah jasa. Pajak penghasilan atas jasa konstruksi. 1. Dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak. 2. Disetor sendiri oleh penyedia jasa dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan atas hadiah undian. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa hadiah undian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000. Menurut ketentuan peraturan tersebut, penghasilan berupa undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut adalah sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Dengan rumus PPh final sama dengan 25% dikali bruto. Contoh yang kedua, PT Jaya dalam rangka mempromosikan produk barunya menyelenggarakan undian dengan hadiah berupa uang tunai senilai 100 juta rupiah. PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT Jaya adalah
25% dikali 100 juta rupiah sama dengan 25 juta rupiah. PPh final atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pribadi atau badan dan transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 2,5% dari margin awal. Dengan rumus, PPh final sama dengan 2,5% dikali margin awal. Sejak diterbitkannya, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011, tanggal 6 Juni 2011, ketentuan mengenai pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5%. Wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan final di sini merupakan wajib pajak orang pribadi, wajib badan orang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi batas 4.800.000.000 rupiah dalam 1 tahun pajak. Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final adalah sebagai berikut. 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak oleh orang pribadi dari jasa sehubungan pekerjaan bebas yang meliputi: pertama, tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, panitia, dan aktuaris. Kedua, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan, peragawati, pemain drama, dan penari. Selanjutnya, olahragawan, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Selanjutnya adalah pengarang, peneliti, dan penerjemah, perantara petugas penjajah barang dagangan, agen asuransi, distributor perusahaan, pemasaran berjenjang atau penjualan langsung, dan kegiatan jenis lainnya. Kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri. Ketiga, penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri. Keempat, penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Contoh, Tuan Ali seorang dokter dan memiliki usaha apotek. Pada tahun pajak 2020, Tuan Ali memperoleh peredaran bruto dari memberikan jasa dokter atas nama diri sendiri sebesar 2 miliar rupiah. Dan dari usaha apotek memperoleh peredaran bruto sebesar 3 miliar rupiah dalam 1 tahun pajak. Meskipun jumlah peredaran bruto Tuan Ali sebesar 5 miliar rupiah, penentuan batasan peredaran bruto hanya berdasarkan peredaran bruto dari usaha apotek. Karena batasan peredaran bruto yang diterima oleh Tuan Ali dari usaha apotek tidak melebihi 4.800.000.000 rupiah, maka penghasilan dari usaha apotek dikenai pajak penghasilan final berdasarkan ketentuan pemerintah
nomor 23 tahun 2018. Besarnya PPh final yang disetor selama tahun 2020 sebesar 3 miliar rupiah dikali 0,5% sama dengan 15 juta rupiah. Sedangkan penghasilan dari jasa dokter dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan terutang dilunasi dengan cara 1. Disetor sendiri oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, atau 2. Dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak dalam hal wajib pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak. Contoh, Tuan Budi memperoleh penghasilan dari usaha penjualan alat elektronik dengan peredaran bruto sebesar 80 juta rupiah. Dari jumlah tersebut, penjualan dengan peredaran bruto sebesar 60 juta rupiah dilakukan pada September 2019 kepada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang merupakan pemotong atau pemungut pajak. Sisanya sebesar 20 juta rupiah diperoleh dari penjualan kepada pembeli orang pribadi yang langsung datang ke toko miliknya. Tuan Budi memiliki surat keterangan wajib pajak dikenai pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Pajak penghasilan yang bersifat final yang terutang untuk bulan September 2019 dihitung sebagai berikut. Pajak penghasilan yang bersifat final yang dipotong oleh Dinas Perhubungan Jawa Barat adalah 0,5% dikali 60 juta rupiah sama dengan 300.000 rupiah. Pajak penghasilan yang bersifat final yang disetor sendiri adalah 0,5% dikali 20 juta rupiah sama dengan 100.000 rupiah. Penyetoran sendiri pajak penghasilan terutang wajib dilakukan setiap bulan. Pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan terutang wajib dilakukan oleh pemotong atau pemungut pajak untuk setiap transaksi dengan wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.